Yang pasti jangan karena ingin mendompleng komunitas atau klub yang lain. Motivasi awal itu harus murni. Jangan karena ingin saingin komunitas atau klub lain. Nah, itu biasanya umurnya cuma seumur jagung. Selamat datang di UNAS Podcast Power by Damai Putra. Podcastnya tempat kita berbagi cerita seru. Hari ini pastinya seru banget karena aku mau ketemu sama salah satu komunitas yang kece abis. Dan yang paling kece lagi, komunitasnya ketuanya perempuan. Untuk sebuah komunitas mobil yaitu IAS, Indonesia Automotive Society. Presidiumnya adalah kali ini yang bakalan ngobrol sama aku adalah seorang perempuan yang luar biasa. Nah, gak usah lama-lama ya, aku bakalan nyolek Lia Amanda sebagai Presidium IAS Bekasi. Lia, apa kabar? Halo. Ini ya, teman-teman keren banget ya. Jadi waktu aku tanya, ini presidiumnya IAS siapa ya? Namanya Lia, perempuan. Perempuan yang jago ngedrag dan ngedrift juga nih pasti. Lia Amanda, apa kabar? Baik, Mbak Monik. Jadi sekarang lagi ngapain aja nih ceritanya? Ya, kalau sekarang ini sih, kalau sekarang banget nih kita lagi event bareng ya. Kita lagi event bareng kebetulan kita ya, kolaborasi. Iya. Tapi kalau sebelumnya ya kita ada halal bihalal, terus ada kopdar gabungan, terus ada apa untuk kegiatan sosialnya juga. Yang seperti itu aja sih. Iya, ngomong-ngomong soal IAS ya, Indonesia Automotive Society ya. Dan Lia ini adalah presidium di cabang Bekasi ya. Betul. Yang membawahi mungkin nanti bisa cerita ya, ada berapa ratus, berapa puluh komunitas kan mobilnya beda-beda ya. Betul. Pasti ya Lia. Nah, IAS Bekasi sendiri itu sejak tahun berapa? Sekarang komunitasnya udah berapa membernya dan ngapain aja nih sibuk-sibuk? Kalau untuk IAS Bekasi sendiri, kita itu dideklarasikannya di bulan Februari tahun 2018. Nah, sekarang ini di IAS Bekasi itu kita udah ada sekitar perwakilan dari per komunitas atau klub yang tergabung di IAS, ada sekitar 100 komunitas atau klub di Bekasi. Nah, kalau untuk secara keseluruhan di nasionalnya, itu yang sudah terdaftar sebagai member of IAS, ada 142 komunitas atau klub. Wah, banyak banget ya. Dan ini yang aku dengar tiap-tiap komunitas ini kan sesuai sama mobilnya ya gitu. Dan namanya pasti beda-beda ya gitu. Mungkin tadi 100 kalau nyebutin satu-satu banyak ya. Tapi kira-kira yang paling banyak itu rata-rata mobil-mobil apa ya, dan nama komunitasnya apa misalnya yang aktif lah gitu. Kalau menurut aku nih ya, kalau ngeliat dari di Bekasi sendiri, itu banyak dari komunitas mobil Avanza, Xenia itu banyak. Terus dari Toyota Vios itu juga banyak. Terus ada dari Kalsik, maksudnya kayak Alia, Sigra. Itu paling banyak. Seru banget. Tapi tadi yang menarik ya, Lia, sebetulnya tadi Lia sempat sebutin kalau ternyata kegiatannya tuh nggak cuma seputar mobil ya. Kalau mobil kan pasti ngumpul, touring gitu ya. Betul. Terus modifikasi. Modif gitu ya. Nah, tapi cuma ada hal-hal yang menarik yaitu tadi kegiatan sosial gitu. Nah, Lia bisa cerita nggak bentuk-bentuk kegiatan sosial apa yang dilakukan oleh IAS Community? Karena ini menarik ya teman-teman ya. Kita waktu 2020 itu kita pernah mengirim tim pendaki waktu tanah longsor di daerah Bogor. Kita ngirim bantuan, dan itu kita buka pendaftaran untuk 1.000 orang pendaki. Karena waktu itu di sana untuk transportasi terputus, jadi memang harus dibawa secara manual ya dari orang. Jadi kita ngundang para pendaki sukarelawan yang mau mendistribusikan bahan-bahan bantuan. Terus kita bencana banjir kayak waktu di Pamanukan, Subang, terus di Banten. Terus kita juga waktu mau Lebaran, nah kita mendonasikan Al-Quran kayak gitu-gitu.
banyak sih. Iya, ini menarik ya, karena kan mungkin kalau aku belum bergabung nih ya di komunitas ya, Honda nih ya, udah nyebut merek deh jadinya. Nah jadi tadi kan kegiatan sosial luar biasa ya, mungkin itu yang belum semua mungkin ya teman-teman. Kan kita lihat tuh banyak banget komunitas lintas hobi atau interest lah ya kita bilangnya, dan yang mungkin secara rutin melakukan kegiatan sosial tuh mungkin belum banyak. Nah, jadi sebetulnya yang IAS lakukan sih luar biasa ya, dan kedepannya pasti masih banyak lagi ya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan. Nah balik lagi kegiatan inti ya, kegiatan inti teman-teman IAS tadi yang pasti gitu kalau di kepala aku yang namanya komunitas mobil pasti modifikasi gitu ya. Bisa cerita nggak sedikit pengalaman-pengalaman seputaran modifikasi dari komunitas kalau IAS? Untuk modifikasi itu biasanya kita ada modifikasi untuk di eksterior, interior, terus ada juga untuk audio itu lain lagi. Nah terus ada yang low car kayak mobil-mobil ceper. Oh iya. Jadi tadi ada nih kayaknya gasruk tuh nggak enak gitu. Gasruk ya? Gasruk ya pada namanya. Terus kalau misalnya kena polisi tidur nyangkut mesti keluarin balok. Sebenarnya ribet tapi buat anak-anak komunitas tersebut tuh itu suatu tantangan. Jadi macam-macam sih kalau untuk jenis modifikasi sendiri. Iya seru ya, maksudnya itu baru eksterior ya gitu. Belum lagi kalau bicara interior ya, maksudnya kayak apa sih, sound system, terus kemudian jok itu juga keren, dashboard, bener ada ya? Yang dibuat minibar di dalam mobilnya, keren banget. Itu bisa jadi car office kayaknya, bisa kan? Kemarin apalagi waktu WFH ya kan? Ya benar banget. Jadi bukan hanya home office ya teman-teman, tapi ada car office. Tinggal parkir di rest area ya. Tinggal parkir di rest area, udah ada kulkas di situ, udah ada meja, tinggal buka laptop, internet ada musik-musik sedikit. Bawa printer, kurang apa? Sekarang udah eranya kan sudah semuanya udah pakai wifi ya kan, udah bluetooth, jadi udah kabelless gitu ya, wireless gitu. Jadi pasti seru banget. Oke. Nah tadi bicara soal modifikasi. Nah mungkin ini tadi aku sempat bilang sama teman-teman, ini ibu satu ini atau Tante Lia. Jadi kalau teman-teman komunitas mobil itu teman-teman biasa nyebutnya bukan Kak, Dek, Mbak, Mas gitu ya, tapi Tante dan Om. Benar ya gitu. Makanya Lia ini sering dipanggil sama Tante Lia sama teman-teman member di IAS Bekasi gitu. Nah, Tante Lia ini juga saya dengar jago ngedrag atau ngedrift. Nah, itu bagian dari kegiatan juga ya. Jadi selain touring rame-rame ya biasanya gitu, ada juga yang sifatnya kompetisi ya. Iya, yang punya hobi. Iya. Kita ada apa sih, tim sendiri. Biasanya di per komunitas ada. Kalau kayak komunitas aku sendiri, kita punya tim sendiri untuk drag race. Nah kebetulan aku memang agak interest ya, penasaran drag race kayaknya seru banget gitu. Daripada kita ngebut di jalanan kan ngebayain orang juga, mendingan ya udahlah kita modalin diri sendiri, tapi puas gitu loh. Bener-bener kita ngegeber mobil kita, oh sampai di sini kemampuan kita gitu. Itu kalau ngedrag itu kamu katanya berapa? 19 detik ya? Itu ya, berapa? Itu sih masih kelas bontot lah. Jadi berapa ratus meter tuh? 402 meter. Oh jadi memang standarnya itu paling jarak pendek ya? Atau ada yang lebih pendek? Oh ada 201 19 detik ya teman-teman. Mari kita uji kali ini. Tapi kalau mobil-mobil yang dipakai drift dan drag, drag dan drift beda ya. Kalau drift tuh lebih ke yang muter-muter ya. Itu harus memang khusus ya, pasti dimodif khusus buat itu ya. Ya, jadi dari segi mesin, kaki-kaki itu juga harus kita pastiin ya. Karena kan kalau kaki-kakinya juga ngekuat, itu pasti jebol. Ya bener sih, karena ngedrag itu kan jarak pendek ya, pasti ya mungkin kalau saya anak lari ya, mungkin tahunya lari sprint sama lari long run beda gitu. Oke, seru-seru. Nah, sebetulnya ya teman-teman Lia ya, kenapa kok kita pengen banget ngobrol dan pasti banyak cerita seru gitu ya di balik perjalanan dan keseruan teman-teman komunitas. Tapi ada yang menarik sekali gitu, kalau buat sebuah perusahaan gitu ya, atau sebuah brand gitu ya, sebetulnya kan komunitas ini tuh hari gini gitu ya, atau mungkin sebetulnya kita tahu udah cukup lama, apalagi hari gini gitu ya, bahwa pengaruhnya komunitas sebagai supporter gitu ya dari sebuah perusahaan atau sebuah brand itu sangat penting gitu ya, karena komunitas ini sebetulnya satu ekosistem gitu yang ibaratnya
power of word of mouth kali ya gitu ya. Karena kan kalian itu benar-benar punya solid gitu, loyal member yang memang saling percaya satu sama lain dan punya visi misi yang sama gitu, sehingga kalian itu juga punya semangat gitu ya untuk yang saling pasti cepet tuh kalau untuk ada penyebaran informasi gitu ya atau apapun gitu. Nah kalau di kacamata Lia sendiri gitu ya, sebetulnya peranan komunitas gitu ya terhadap engagementnya dengan brand atau perusahaan menurut Lia gimana? Kalau itu sih benar-benar saling ini ya, bisa saling support. Karena kita kan sebelumnya juga pernah ya sama brand lain gitu. Nah itu kita memang benar-benar jadi kita dari komunitas kita misalnya si brand ini punya acara, nah kita komunitas menghadirkan massa nih. Nah kadang kalau kita hanya ngundang sebatas ngundang, belum tentu massa itu akan terkumpul kan. Betul. Nah tapi dari sisi komunitas kita udah share undangan ini gini ada acara ini loh gitu. Nah datanglah nih kita semua ngumpul gitu kan, sekalian kopdar pastinya. Benar. Nah itu dari situlah informasi dari si perusahaan ini akan tersampaikan secara keseluruhan. Jadi nggak setengah-setengah, nggak cuma berdasarkan orang lihat dari flyer atau baliho kan gitu. Nah dan dari situ pun akhirnya ada juga customer yang bisa menguntungkan si perusahaan. Nah, jadi kita saling menguntungkan aja lah. Iya, benar. Jadi itu yang namanya referral ya atau referensi ya. Karena memang buat kita ya, mungkin kita kayak di Damai Putra Group kita juga percaya the power of community ya. Karena buat kita itu adalah ini adalah salah satu source yang kredibel lah gitu ya. Dimana sebetulnya ya tadi gitu ya. Karena kalian sudah punya satu solid member gitu yang memang satu sama lain juga sudah tahu visi misinya, sudah saling percaya, kenal satu sama lain, jadi juga nggak sembarangan gitu ya pada saat merekrut ya gitu ya member-member. Jadi semuanya tuh sudah kayak Lia gitu sebagai presidium di Bekasi juga tahu banget gitu ya karakter membernya, semua yang ada di dalamnya. Nah jadi juga mungkin kalau buat sebuah perusahaan atau brand itu jauh lebih kredibel. Betul kata Lia, daripada kita kayak ngundang orang publik secara umum gitu ya. Belum tentu mereka akan datang. Betul gitu, karena memang itu tadi gitu karena itu sifatnya undangan terbuka kan. Iya, dan ini kan kayak apa sih guyup guyupnya atau kebersamaannya itu kan jauh lebih tinggi ya pada saat kita mengundang komunitas. Dan komunitas sendiri itu juga tadi kan jelas ya punya visi misi tujuan yang juga itu bisa sejalan terasosiasi dengan baik dengan brand-brand atau perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Nah ini menarik sih Lia. Jadi memang kenapa kok pembicaraan mengenai komunitas ini juga menarik gitu ya buat di Damai Putra gitu, karena Damai Putra sendiri kan percaya sama namanya kolaborasi. You and us ini artinya itu Lia gitu ya, dimana bahwa sebagai sebuah korporasi itu kita tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, dan kita sangat percaya bahwa the power of community itu very important gitu ya untuk kita bisa saling mendukung tadi gitu. Nah karena memang teman-teman kalau misalnya sebuah produk misalnya gitu, atau perusahaan itu direkomendasikan oleh sebuah komunitas itu kredibilitasnya tadi balik lagi gitu ya lebih tinggi gitu, karena mereka memang orang-orang yang sudah tadi gitu ya jelas bahwa mereka ada dalam suatu entity yang memang punya common thinking kali ya gitu, yang dimana kalau akhirnya satu orang nge-share itu akan diteruskan nah jadi word of mouth-nya ini yang jauh lebih penting ya, karena buat sebuah brand atau perusahaan mungkin tidak bicara masalah jualan aja gitu ya, tapi juga image gitu yang ingin disampaikan, bagaimana sebuah perusahaan atau brand itu bisa lebih dekat gitu ya ke lebih banyak orang melalui komunitas-komunitas ini gitu. Nah sekarang kalau bicara komunitas secara umum nih Lia ya, kan sebetulnya katanya membangun sebuah komunitas itu kan tidak mudah ya Lia ya. Nah katanya kan ada suka dan dukanya, kita belum nanti engage sama perusahaan atau brand gitu, tapi kan Lia sendiri sebetulnya tantangannya pada saat membuat komunitas ini sangat solid dulu tuh kan pasti perjalanannya nggak mudah gitu lah. Bisa cerita sedikit ya, ini terutama buat teman-teman nih yang ingin membangun komunitas ya, karena membangun komunitas itu sebetulnya nggak bisa sekedar kayak 10, 5, 20 orang kumpul yuk bikin gitu, tapi kan lebih dari itu ya persiapannya. Nah mungkin Lia bisa cerita sedikit nggak gitu perjalanannya suka duka membangun komunitas. Kalau untuk membangun komunitas itu sendiri atau klub ya, kalau menurut saya sendiri nih
Itu yang pasti jangan karena ingin mendompleng komunitas atau klub yang lain. Menarik. Oke. Jadi motivasi awal itu harus murni. Jangan karena ingin saingin komunitas atau klub lain atau ingin menunjukkan nih gue bisa. Nah, itu biasanya umurnya cuma seumur jagung. I see. Jadi dia melejit tapi terus hilang. Nah, kalau kita memang benar-benar pure, kita mau bersilaturahmi, kita mau menjalin tali persaudaraan sama yang lain, terus memang kita benar-benar ya kita apa adanya gitu loh. Nah, itu pasti akan bertahan lama dan itu akan spread kemana-mana. Iya. Konflik Lia gitu ya biasanya dengan member kamu nih ya, karena ini penting ya, karena tapi itu tadi luar biasa ya. Itu penting ya, kelihatannya sederhana tapi penting. Pada saat sudah punya kepentingan pribadi atau kepentingan yang lebih kepada itu tadi egosentris mungkin ya, bahwa gue pengen ikutan populer, gue pengen biar bisa eksis gitu ya. Susah kalau kayak gitu, atau gue mungkin bisa ngambil keuntungan nih dari komunitas. Susah ya kalau kayak gitu ya. Jadi jatuh udah ya, nggak lama seumur jagung aja. Nah, konflik gitu. Ini kan konflik ini apalagi Lia membernya kan udah ratusan gitu ya, ribuan malah. Bicara IAS kan Lia juga di Bekasi, tapi kan sebetulnya juga ngegeng sama seluruh provinsi, seluruh Indonesia. Ya saya nggak tahu ya sampai kota besar, kota kedua, kota ketiga mungkin ya gitu, nggak cuma big cities pastinya kan. Nah itu pasti kan tidak bisa dihindari ya yang namanya dalam tanda petik gitu ya, apapun itu yang ketidakharmonisan atau konflik di dalam komunitas. Nah ini presidiumnya perempuan. Bagaimana seorang perempuan gitu mengatur agar harmonis gitu komunitasnya? Yang pasti sih ya, biasanya kalau ada konflik jadi tempat curhat dulu. Oke. Nah, perempuan presidiumnya. Jadi dari si A nyampein, tante begini. Oke, saya tampung. Dari yang B ngomong lagi, nyampein permasalahannya. Oke. Nah, dari situ saya ngeliat dulu nih. Kan saya netral. Saya harus netral. Jadi si A begini, si B begini. Masalahnya apa? Kalau misalnya masih bisa ditemuin jalan tengah, ya udah kita mediasi aja lah. Om, saya sampaikan karena rata-rata emang om semua kan. Banyak kan om ya. Paling om sama pacarnya atau istrinya ya. Tapi mostly om pasti ya gitu. Oke. Nah, jadi baru nanti saya ngejelasin, maksudnya si B ini begini loh Om. Nah, nanti sebaliknya pun sama saya seperti itu. Tapi ada juga yang kayak misalnya gila kepemimpinan. Jadi pengen dia yang jadi nomor 1. Show off gitu ya. Jadi kemana-mana ini gue loh gitu. Tapi kadang orang itu kan melihat dari kapasitas orang itu juga. Lu boleh misalnya menang di mobil lo keren, tapi dari jiwa kepemimpinan lu belum nyampe gitu. Nah, jadi di situ banyak konflik. Belum lagi kalau udah berurusan dengan uang. Betul. Kayak misalnya dari penjualan kaos, dari penjualan merchandise biasanya ya. Nah, itu pasti sensitif itu. Atau kayak kita bikin acara. Terus biasanya ada LPJ-nya nih. Nah, ini LPJ-nya nggak bener. Wah, rame. Oke. Itu konflik macem-macem kan. Iya, dan lumayan ya, lelah mental. Tapi itu challenge ya gitu ya sebetulnya ya. Seru-seru, tapi memang betul nggak mudah jadi ketua komunitas gitu ya. Karena bahasa netral itu kelihatannya gampang gitu ya. Karena kan nggak semua orang suka sama kita. Betul. Nah, itu maksudku. Jadi aku mau bilang bahwa menjadi ketua komunitas sebetulnya kita mungkin nggak bisa please everybody gitu ya. Bayangkan membermu ribuan itu gitu ya, dengan semua karakter, ya, gayanya beda-beda, belum lagi penyampaiannya beda-beda. Itu berarti nggak boleh baper. Itu penting banget. Itu harus paling nomor satu. Kedua, netral ini juga nggak gampang. Tapi bagaimana netral tapi tetap bisa bukan bodo amat ya, tapi nggak terlalu mikirin kalau akhirnya dia nggak bisa menyenangkan semua member. Bener nggak sih? Bener. Jadi memang pada prinsipnya kita mau netral itu pun emang susah, karena buat si A baik belum tentu si B baik. Nah, betul. Jadi kalau memang mereka ada konflik, makanya saya mesti dengar dulu dua-duanya. Baru bilang, Om sebenarnya itu maksudnya ini loh Om gitu. Nah, tinggal terserah nih yang A sama B ini terima nggak. Kalau memang nggak terima ya udah, saya nggak mau ikut campur. Benar. Nah, terus setelah itu ya
Kalau untuk masalah orang suka nggak sukanya, ya itu tinggal balik lagi aja ke pribadi masing-masing lah ya. Iya. Kayak misalnya saya pertama kali ketemu Mbak Monik nih, saya nggak suka sama Mbak Monik tanpa alasan loh. Betul, Kadang-kadang betul. orang kan, Iya. saya nggak suka sama dia, dan itu nggak beralasan. Benar. Dan itu banyak kadang-kadang kita temuin ya. Iya, Pokoknya banyak nggak suka aja, entah sendirinya atau dipengaruhi, kita juga nggak bisa kontrol Nah, itu ya. Gitu. benar. Ya benar teman-teman. Jadi membangun komunitas ya. Apa nih? Khususnya di komunitas mobil yang isinya cowok. Nah ini menarik nih. Isinya cowok semua ya. Tapi sejauh ini Lia nggak pernah ada masalah ya dengan seorang perempuan duduk sebagai presidium di IAS ini gitu. Sejauh ini sih, menurut saya ya, Iya. kalau sejauh ini sih ya, kalaupun ada masalah paling hanya sedikit kesalahpahaman Iya. aja, kayak misalnya penyampaian informasi. Tapi kalau sampai masalah besar, sampai ribut itu sih nggak sampai Iya. selama masa jabatan saya. Iya, itulah namanya equality ya. Gitu. Equality artinya walaupun perempuan yang menjabat di sebuah komunitas mobil gitu sebagai ketuanya, tapi sebetulnya kan tetap aja saling mendukung ya gitu ya, Iya. cowok dan cewek siapapun member yang ada di dalamnya. Ini menarik. Oke, Li, ini aku masih penasaran satu lagi Li, kita bicara komunitas ya. Kenapa komunitas ini juga penting akhirnya juga sebagai supporter dari sebuah perusahaan atau produk atau brand ya. Sebetulnya kalau menurut Lia, komunitas ini kan sebaiknya di-manage dengan juga profesional, betul ya, gitu ya, dimana mungkin tidak terlalu punya badan yang resmi atau bagaimana, tapi kan pasti sebuah komunitas ini kan harus punya apa sih, ADART atau apapun yang sifatnya juga punya SOP atau punya apa yang ini bisa menjadi aturan gitu ya, biar ini berjalan dengan baik, dan juga mungkin punya program-program utama gitu. Nah, kalau di IAS sendiri seperti itu nggak gitu, yang memang punya standar gitu ya, bagaimana bisa menjadikan IAS ini menjadi salah satu komunitas yang juga profesional gitu. Nah, kalau di IAS itu kan kita lebih ke asosiasi ya. Oke. Kita wadah dari semua komunitas atau klub yang tergabung di dalam IAS. Nah, jadi kita sendiri memang ada ADART-nya juga. Nah, cuman kalau di ADART kita nggak kayak komunitas atau klub. Karena kalau di komunitas atau klub biasanya ada diberlakukan uang iuran bulanan. Nah, kalau di IAS nggak, karena kita nggak mau punya tanggung jawab lebih jadinya, karena masalah uang kan, dan ini banyak komunitas atau klub yang tergabung. Nah, jadi kita tidak memungut biaya iuran. Nah, tapi untuk aturan kita sendiri, ya kita memang lebih mengedepankan untuk kita bersilaturahmi sama sesama komunitas atau klub. Nah, yang biasanya kalau kita nggak tergabung di satu wadah atau paguyuban gitu, kita mau bikin acara, contoh, kita mau bikin anniversary. Nah, kadang kita saya mau ngundang komunitas mobil ini keper gitu, tapi kita nggak tahu kontaknya gitu kan. Nah, itu kan susah ya, mesti nyari dulu di Facebook atau Instagram. Nah, tapi dengan kita ada di satu WhatsApp group lah ya kalau sekarang, nah kita gampang nih, tinggal nge-share aja undangan, nih kita mau bikin acara ini. Nah, udah tinggal mereka nanti isi line up gitu. Iya. Itu menarik ya. Jadi benar juga ya teman-teman, bahwa ya kita pada saat bicara iuran ini something yang sensitif ya. Gitu. Tapi mungkin justru dengan tidak adanya iuran ini, everybody jadi justru malah punya keterikatan dan responsible yang jauh lebih tinggi gitu ya. Dimana akhirnya bisa sharing ideas secara terbuka. Bahkan mungkin rela patungan, bener nggak sih gitu, rela saweran biar sesuatu misalnya ada kegiatan atau apa yang misalnya tidak ada sponsor tetap bisa berjalan gitu ya. Jadi justru malah keterikatannya dan tanggung jawab moral masing-masing member jauh lebih tinggi ya, daripada ribet kalau ada iuran. Itu benar juga sih ya. itu benar sih. Termasuk juga program-program ya. Jadi enaknya kalau misalnya dikelola satu asosiasi ini, program-program juga jadi lebih fokus, bener ya? Iya. Cuman kalau di IAS sendiri kita nggak mau terlalu banyak program dalam 1 tahun. Karena kan kita juga harus melihat komunitas atau klub yang tergabung nih, mereka pasti juga punya agenda sendiri. Nah, jadi kita menyesuaikan. Jadi kita biasanya bikin event-event di hari-hari besar, misalnya sebelum Lebaran, sebelum puasa. Terus sesudahnya itu kita pasti bikin halal bihalal, atau nanti di 17 Agustus atau di akhir tahun. Nah, itu biasanya. Iya, justru bagus ya. Jadi artinya ia sendiri sebagai asosiasi besarnya ini respect dan
kembali lagi bahwa tidak mengganggu. Misalnya nih masing-masing mobil kan pasti tadi Lia bilang punya komunitas sendiri ya, mungkin mereka banyak punya rangkaian activity yang juga dari sisi IAS pusat gitu, taruhlah itu tidak mengganggu, jadi everybody juga happy dan jalannya bisa sinergi juga ya antara masing-masing komunitas merek mobil gitu ya, Lia dengan IAS pusatnya sendiri. Seru. Tapi tadi ada dua hal sih yang menarik buat aku adalah tadi bagaimana cara memulai komunitas itu sama masalah iuran ya, karena ini penting juga ya. Ini apapun komunitasnya sebetulnya kita bisa belajar dari Lia, teman-teman. Oke, terakhir Lia gitu. Harapan IAS gitu ya ke depannya, khususnya IAS Bekasi dan juga mungkin Lia mewakili secara nasional gitu, ke depannya seperti apa dan bagaimana Lia juga bisa melakukan engagement dengan baik gitu ya dengan banyak perusahaan dan juga beberapa merek atau brand. Ya, kalau harapan aku sih ya, jadi untuk IAS-nya sendiri, semoga kita bisa dapat kerjasama sama brand-brand lain yang sesudahnya juga kita udah pernah kerjasama. Nah, untuk kedepannya kita bisa nambah lagi rekanan-rekanan untuk untuk IAS, peran IAS ke brand ya, kita pasti selalu kolaborasi karena kita nggak mau hanya memberatkan satu pihak aja, jadi kita harus sama-sama menguntungkan. Itu sih intinya. Luar biasa. Thank you so much ya Lia. Ini di balik kesibukannya hari ini juga kebetulan kita lagi ada kolaborasi, Lia masih sempetin buat ngobrol-ngobrol. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa nanti tonton juga di YouTube Damai Putra ID ya, dan juga nanti ada di Instagram kita juga. Nah, gitu aja. Saya Monica Joko pamit. Thank you so much ya Lia. Ya, thank you Mani.